tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Semangat ya, kita nyanyi di adik depan. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Nazaret Kids hari ini. Wow, bagaimana kabar kalian hari ini? Langsung percaya kalian semua tetap sehat ya kan? Tetap semangat tentunya ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita pada hari ini adik-adik. Nah, minggu yang lalu ada Lose waktu mengajar firman, Lose kasih tugas kan? Nah, siapa saja mengerjakan? Ini dia videonya. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah, adik-adik semuanya, ayo yang belum kumpulkan tugasnya segera ya. Ayo. Banyak loh yang masih banyak belum kumpulin tugasnya, aktivitasnya. Nah, adik-adik buat ya. Lo sudah kirimkan ke rumah adik-adik ya kan? Ada yang diambil di gereja. Ayo dikerjakan ya. Supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan meskipun kita berada di rumah kita masing-masing adik-adik. Oke. Nah, sebelum kita beribadah bersama-sama pada hari ini, Lose mengajak kalian untuk berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan bila Tuhan memberkati kehidupan kami sampai hari ini. Kami terus bisa mengikuti sekolah minggu hingga hari ini. Itu semua karena kekuatan Tuhan, karena kasih Tuhan kepada setiap kami. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Kami serahkan waktu ini ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini adalah hari yang bahagia buat kita ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus
Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sama kokonya sama titinya ya, ganting tangan. Bergandeng dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik semuanya, di dalam pujian ini dikatakan apa? Kita itu saudara di dalam Tuhan, saudara seiman. Maka kita harus apa? Mengingatkan untuk kita saling bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana ya kita bisa bertumbuh dalam Tuhan? Salah satunya adik-adik, kita itu rajin membaca Alkitab kita. Ketika kita rajin baca Alkitab adik-adik, maka firman itu ada di dalam apa? Hati kita. Ketika firman itu ada dalam hatimu, maka firman itu akan apa? Bertumbuh. Tumbuhnya gimana ya? Apakah ada cabang-cabangnya begitu? Oh tidak adik-adik. Bertumbuhnya firman dalam hati kita itu buktinya apa? Kita jadi anak Tuhan yang top. Wah, yang apa? Yang top, yang baik. Kita berperilaku baik, kita berkata-kata baik, kita juga apa? Menghormati orang tua kita. Itu salah satu bukti kalau firman itu di dalam hati kita, kita enggan berbuat apa? Dosa. Nah, adik-adik semuanya, yuk sama-sama ya, lo saja kalian nyanyi ya. Firman Tuhan ada di hatiku ya. Yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di mana? Ada di langkahku. Terus ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, di situ dikatakan ya, ketika firman Tuhan ada di mana? Di hati kita, di langkah kita, dan di hidup kita, maka firman itu akan bertumbuh menjadi buah daripada firman apa? Tindakan dan kelakuan kita adik-adik. Oke, nah saat ini tiba waktunya buat kita untuk dengar firman Tuhan ya. Ingat baik-baik, nanti kalau Lose, Wiwi bercerita, adik-adik dengerin dengan baik. Kalau ada tugasnya ingat ya, dikerjakan. Sekali lagi apa? Dikerjakan ya. Terus difoto, kemudian kirim ke grup kelas kita. Oke? Yuk sama-sama kita siapkan diri kita untuk memuji nama Tuhan. Siapin diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oke adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lasa Wiwi. Let's go! Selamat pagi semuanya. Senang sekali Lasa bisa bertemu dengan kalian lagi pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tolong juga Lasa Wiwi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi hari ini Lasa akan menceritakan tentang seorang raksasa. Kalian tahu raksasa? Raksasa itu badannya besar atau kecil? Ya, benar sekali. Raksasa itu badannya itu sangat besar sekali. Kalau badannya besar, rumahnya kira-kira juga besar atau kecil ya? Iya, rumahnya itu juga besar sekali. Raksasa ini mempunyai sebuah taman yang sangat luas, di mana di sana banyak sekali bermacam-macam tumbuhan, bunga-bunga yang bagus, banyak sekali pohon-pohon yang berbuah. Di sana juga ada banyak sekali burung-burung ya yang ada di sana. Nah, indah sekali taman itu.
banyak sekali anak-anak kecil yang datang untuk pergi ke taman itu. Untuk apa? Untuk bermain, untuk melihat-lihat taman yang indah itu. Pada saat itu, kenapa kok bisa masuk? Karena raksasanya pada saat itu lagi pergi jauh ke tempat keluarganya yang ada di tempat lain. Makanya rumahnya dan tamannya itu kosong. Sehingga anak-anak kecil banyak sekali yang bermain di sana ya. Mereka senang sekali. Mereka ada yang bermain kejar-kejaran, ada yang sembunyi-sembunyian. Siapa yang di sini suka main kejar-kejaran? Iya, siapa yang di sini suka main sembunyi-sembunyian? Iya, anak-anak juga demikian ya. Mereka asik sekali bermain karena tamannya lagi kosong, karena yang punya taman itu lagi pergi. Yang punya taman itu adalah seorang raksasa. Nah, tapi pada suatu hari raksasa itu kembali ke rumahnya itu. Dia melihat, loh, tamannya itu kok banyak sekali anak-anak ya yang bermain di sana. Waduh, aku nggak suka ini. Kenapa? Taman ini kan taman punyaku. Kenapa banyak anak-anak? Lalu raksasa ini marah ya. Hai, kalian semua, cepat pergi dari tempatku ini. Nah, raksasa itu mengusir anak-anak kecil itu keluar dari taman itu. Raksasa itu tidak mau berbagi ya. Dia tidak suka ada anak-anak yang bermain di tempatnya itu. Setelah anak-anaknya lari karena takut, lalu raksasa itu membangun tembok. Di mana? Di sekeliling rumahnya, di sekeliling tamannya, supaya anak-anaknya nggak boleh masuk. Lalu ada tulisan, raksasa menulis ya di sebuah papan, dilarang masuk, yang masuk akan dihukum. Nah, lalu papan itu ditaruh di pagar taman itu supaya apa? Supaya nggak ada seorang pun yang berani masuk ya. Nah, setelah itu anak-anak takut ya, mereka nggak berani masuk lagi ke taman itu karena ada tulisan seperti itu. Mereka takut dihukum sama raksasanya. Nah, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tamannya menjadi sepi. Yang pertamanya itu banyak suara anak kecil yang bermain-main, banyak terdengar suara kicauan burung karena kan banyak burung-burung yang ada di pohon-pohon di sana. Lalu taman itu menjadi sepi ya adik-adik ya, karena tidak ada anak-anak yang bermain. Taman itu menjadi sepi. Lalu tanaman-tanamannya yang awalnya itu hijau, segar, lama-lama menjadi kering dan layu. Dan waktu awalnya banyak sekali terdengar kicauan burung, sekarang ini sudah tidak ada lagi suara burung, sudah sepi. Raksasa itu lalu melihat ke tamannya ya. Loh, tamanku ini kok jadi sepi ya. Jadi nggak ada suara anak-anak bermain, tidak terdengar lagi suara kicauan burung, semakin sepi. Dan tanamannya juga semakin lama semakin mengering dan layu. Sedih juga raksasa ini ya. Dia sedih, tapi tiba-tiba terdengar seperti suara musik ya. Apa ya itu ya? Suara apa ya itu ya? Didengar-dengar lagi. Sebentar, suara apa ya itu ya? Ah, ternyata masih ada seekor burung yang bernyanyi, yang berkicau. Lalu dia bertanya kepada burung itu, "Hai burung, kenapa kok cuman kamu? Teman-temanmu yang lain di mana semua ini?" Iya, burung-burungnya jadi nggak mau terbang
ke sini karena tanamannya sudah layu, sudah kering, dan pohon-pohon dan tanaman di sini semuanya layu. Kenapa? Karena tidak lagi terdengar suara anak-anak yang bermain, tidak lagi terdengar suara anak-anak yang begitu senangnya bermain. Lalu raksasa ini sadar ya bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Harusnya dia mau berbagi ya, dia mau share tamannya yang besar itu dengan anak-anak juga. Akhirnya dia sadar dan lalu raksasa itu mengambil palu yang besar untuk apa? Nah, untuk apa? Untuk merobohkan tembok-tembok yang dia sendiri bangun itu untuk menutupi tamannya itu ya. Tembok-tembok itu lalu dirobohkan dengan palu yang besar itu. Nah, dijatuhkan semua sehingga sudah tidak ada tembok pembatas lagi untuk tamannya itu. Dan dia mengajak anak-anak, ayo, main lagi di sini, nggak apa-apa. Anak-anak pertamanya takut ya, bener apa enggak ya ini? Nanti marah lagi, nanti kita dihukum. Ternyata wajah raksasa yang pertama galak itu menjadi ramah, sehingga anak-anak berani untuk masuk kembali ke taman itu dan bermain. Dan sekarang tamannya sudah kembali indah, sudah banyak juga yang tumbuh, pohon-pohon sudah mulai tumbuh, berbuah, lalu terdengar lagi suara kicauan burung yang merdu. Raksasa ini senang sekali ya, ternyata dia sudah tidak sendirian lagi, sudah tidak kesepian lagi. Karena apa? Karena dia mau berbagi, dia mau share kepada teman-teman yang lainnya juga. Nah, cerita Lause ini adalah diambil juga dari perumpamaan yang ada di dalam Alkitab. Ya, terdapat di mana? Di dalam Alkitab, di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 31. Nah, ceritanya tentang apa? Nanti kalian bisa baca lengkapnya. Yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa mamanya untuk membacakan ya di dalam Alkitab itu. Nah, di dalam Alkitab itu diceritakan tentang perumpamaan seorang yang kaya yang sulit untuk masuk surga. Karena apa? Karena orang kaya ini tidak mau berbagi, dia tidak mau share kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Nah, dari cerita tadi mengajarkan kepada kita ya bahwa kalau kita mempunyai sesuatu, kita harus share. Tidak boleh egois seperti raksasa yang awal-awal tadi ya. Kita belajar bahwa kita tidak boleh egois. Kita harus apa? Kita harus bisa berbagi. Berbagi apa? Berbagi apa yang kita punyai ya. Misalkan kita mempunyai makanan lebih, lalu kita lihat tetangga kita, loh ada yang sakit. Yang sakit ini tidak bisa keluar untuk membeli makanan, kasihan ya. Nah, kita bisa berbagi. Kita membagi makanan yang kita punyai itu kepada tetangga kita. Begitu. Atau kalau kita punya mainan, kita juga bisa share mainan kita. Jangan, nggak boleh apa, nggak boleh egois. Ini punyaku, kamu nggak boleh main. Ini punyaku, cuman aku yang main. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh ya, kita nggak boleh egois. Karena Tuhan tidak suka anak-anak yang egois. Tuhan suka kepada anak-anak yang bisa share, bisa berbagi apa yang kita punya kepada orang lain yang membutuhkan, yang tidak punya. Ya,
cerita Lose sampai di sini. Untuk minggu ini ayat hafalannya diambil di dalam Markus pasal 10 ayat 27b. Saya ulangi satu kali lagi. Markus pasal 10 ayat 27b. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Nah, biarlah ayat hafalan ini selalu mengingatkan kita ya. Untuk apa? Untuk bisa berbagi, karena segala sesuatu itu adalah mungkin bagi Tuhan. Ya, kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk dapat berbagi. Ajari kami untuk tidak egois, untuk tidak selalu memikirkan diri sendiri. Ajari kami Tuhan untuk juga mengingat kepada orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk aktivitas pada hari ini, nah kalian sudah menerima ya permainan ular tangga. Nah, permainan ular tangga itu mengajarkan kepada kita untuk apa? Tidak bermain sendiri ya, karena sulit ya main ular tangga sendiri. Gimana? Ayo, gimana? Nah, kita berbagi mainan ini, kita bermain bersama-sama dengan keluarga, dengan teman untuk bermain ular tangga, ya. Nah, adik-adik semuanya, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Ingat baik-baik, tadi yang diceritakan oleh Vivi apa? Kemudian kalau ada tugas, adik-adik kerjakan tugasnya dan kumpulkan lewat foto. Nanti kemudian adik-adik kirim ke grup WhatsApp kita. Minta tolong papa mama ya, bantu anak-anaknya untuk mengumpulkan tugasnya. Oke ya. Nah adik-adik, pada kesempatan minggu ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa berikan persembahan lewat transfer ke nomor rekening gereja yang ada di sini, ataupun scan barcode nih ya yang ada di sebelah kanannya Losuel. Adik-adik pun juga bisa simpan dulu persembahannya. Nanti kalau sudah ketemu di gereja, adik-adik bawa persembahan kalian ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, setia ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, setia ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah adik-adik semuanya, kita sudah berikan persembahan kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah puji Tuhan. Yuk sama-sama tiba waktunya buat kita untuk berdoa syafaat dan doa persembahan hari ini ya. Yuk lipat tangannya semuanya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan lewat tayangan ini. Bila sungguh-sungguh kami bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan lewat Lose yang boleh mempersiapkan ibadah yang ada di sekolah minggu kami.
Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati selesai yang ada, maupun juga setiap kami, anak-anak-Mu yang boleh beribadah kepada Tuhan pada minggu ini. Tak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini terus bisa digunakan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini masih studi lewat online. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka, berikan ketekunan, kesehatan yang baik, supaya mereka terus bisa bertumbuh menjadi anak Tuhan yang bisa menjadi terang dan garam dunia ini. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka ya Tuhan yang bekerja, membiayai kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Kumpulkan kami di dalam ibadah-ibadah di lain waktu mendatang. Terpujilah Tuhan, demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah pada hari ini. Jangan lupa aktivitasnya dikumpulkan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap sehat selalu. Oke, sampai ketemu dengan Lasoyel di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Ayo teman-teman, undang Yesus di dalam rumah kalian. Yeay! Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jesus merah gaman hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Jesus merah gaman hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.